Randy Orton menjadi pemenang Elimination Chamber tahun ini. Rhea Ripley juga jadi pemenang Elimination Chamber tahun ini. AJ Lee berhasil jadi Intercontinental Champion yang baru. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Elimination Chamber 2026. WWE Elimination Chamber hari ini dibuka sama video yang dinarasikan sama si Empang. Dia ngomongin soal tekanan yang ada di Road to WrestleMania dan bilang kalau Elimination Chamber itu adalah harga yang harus dibayar kalau kita mau ngejar hal yang paling penting dalam karir. Terus, ring announcer Mark Nash jelasin aturan main di dalam chamber. 2 superstar bakal mulai di ring, sementara 4 lainnya dikunci di dalam pot. Dalam interval waktu tertentu, 1 pot bakal kebuka secara acak. Cara eliminasinya lewat pinfall atau submission, dan orang terakhir yang bertahan bakal jadi pemenangnya. Kelihatan juga ada juara wanita WWE, Jade Cargill, lagi duduk di luxury box. Dia lagi nungguin nih siapa yang bakal jadi lawannya buat mempertahankan gelar di WrestleMania 42 nanti. Pertandingan pertama, Women's Elimination Chamber match antara Alexa Bliss, Asuka, Raquel Rodriguez, Rhea Ripley, Kiana James, dan Tiffany Stratton. Tiffany Stratton dan Kiana James mulai duluan di ring, mereka saling jual beli serangan dari awal. Aksinya berlanjut sampai ke lantai luar chamber, di mana TV kasih suplex ke Kiana. TV sempat mau coba gerakan handspring, tapi malah nabrak potnya Raquel Rodriguez. Asuka selanjutnya masuk dan langsung beringas hajar TV sama Kiana. Dia pintar banget manfaatin dinding besi sama pot buat nyerang. Asuka sempat kasih double missile dropkick di ring dan hampir menang. Terus Alexa Bliss masuk dan langsung pegang kendali. Dia hajar Asuka sama Kiana pakai jurus-jurus andalannya. TV sama Alexa juga sempat berantem sampai ke lantai luar. Alexa sempat manjat ke atas pot dan terjun pakai Twisted Bliss ke arah para lawan di bawah. Pas Alexa mau kasih Sister Abigail ke Kiana, si Asuka malah semprotin Green Mist ke muka Alexa. Kiana pun langsung ambil kesempatan buat ngepin dan eliminasi Alexa Bliss. Raquel Rodriguez terus masuk dan langsung pamer tenaga badaknya. Dia banting lawan-lawannya ke dinding chamber. Dia juga kasih powerbomb ke Rhea Ripley ke arah dinding besi terus balik lagi ke ring. Raquel bahkan sampai hancurin kaca pas kasih running power slam ke Kiana James. Di ring, Raquel kasih Tehana Bomb ke Kiana dan Asuka sekaligus. Terus langsung pin keduanya dan mereka berdua pun tereliminasi. Sisa 3 orang terakhir yaitu Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, dan Tiffany Stratton. TV sempat kasih handspring double stunner. Raquel sempat jebak Rhea di sela-sela rantai besi sebelum TV balik lagi nyerang. Rhea manjat ke atas pot dan terjun pakai cannonball ke arah Raquel. TV langsung nyambung pakai prettiest moonsault ever buat eliminasi Raquel Rodriguez. Jade Cargill kelihatan lagi serius nonton pas 2 orang terakhir tersisa, Tiffany Stratton dan Rhea Ripley. Mereka berdua saling tukar serangan. Rhea coba kasih Razor's Edge sama Riptide, tapi TV selalu bisa lepas dan malah kasih Swanton Bomb yang hampir bikin dia menang. TV coba prettiest moonsault ever lagi, tapi Rhea dorong dia sampai nabrak dinding pot. Rhea langsung tarik dia ke ring dan kasih Riptide untuk memenangkan pertandingan. Rhea Ripley menjadi pemenang Women's Elimination Chamber match dan resmi bakal lawan Jade Cargill buat WWE Women's Championship di WrestleMania 42. Rhea ngerayain kemenangannya sambil ada kembang api, sementara Jade Cargill berdiri di luxury box sambil angkat sabuk juaranya. Menurutku ini match Elimination Chamber yang keren. Banyak momen-momen kreatif dan 2 orang terakhir yang tersisa emang sesuai ekspektasi banyak orang. Gak ada kejutan atau gangguan dari orang luar di match ini. Mereka juga pinter banget nyampur momen-momen ekstrimnya. Aku rasa kadang orang pengen lihat sesuatu yang lebih heboh kayak gangguan atau kejutan di chamber. Tapi kalau yang ini emang murni soal para bintang wanita yang kerja keras. Dan si favorit penonton, Rhea Ripley, menang. Aku suka sih, aku suka. Lanjut ke pertandingan perebutan gelar WWE Women's Intercontinental Championship antara sang juara Becky Lynch melawan AJ Lee. Mereka mulai dengan adu teknik dan saling tangkis di awal. Becky mulai dominan pakai pukulan-pukulan dan backsploder suplex. AJ Lee nggak tinggal diam, dia balas pakai tornado DDT sama Shining Wizard. Becky coba manhandle slam berkali-kali tapi gagal terus karena AJ selalu bisa balik serangannya dan kunci pakai Black Widow.
Becky berhasil lepas dan sempat copotin busa pelindung sudut ring pas wasit lagi ngecek kondisi AJ. Wasit Jessica Carr coba buat nertibin suasana, tapi Becky malah dorong AJ ke arah wasit. Wasit sempat hitung 2 pas ada roll up sebelum kena tabrak lagi pas mereka lagi baku hantam. AJ sempat kunci Black Widow lagi dan Becky udah tap out, tapi sayangnya wasit lagi pingsan jadi nggak lihat. Becky manfaatin situasi itu buat ambil kursi besi. Pas lagi saling balas serangan, Becky langsung diditi AJ di atas kursi itu. Becky lanjut pakai manhandle slam, tapi AJ hebat banget masih bisa kick out. Becky coba lagi pakai sudut ring yang kebuka tadi, tapi dilarang sama wasit. Di detik-detik terakhir, AJ Lee berhasil ngedodge Becky, yang bikin Becky malah nabrak sudut ring besi itu sendiri. AJ langsung kunci pakai Black Widow, dan kali ini Becky nyerah pas wasitnya sudah sadar. AJ Lee berhasil menang dan menjadi WWE Women's Intercontinental Champion yang baru. Ini adalah gelar pertamanya AJ Lee setelah 11 tahun terakhir. Dua wanita berbakat ini benar-benar kasih performa yang oke dalam pertandingan yang ada bergantian juaranya. Melihat gimana match ini berakhir, aku asumsikan Becky Lynch bakal banyak protes soal kepemimpinan wasit dan kemungkinan besar mereka bakal tanding ulang di WrestleMania 42. AJ Lee juga kelihatan hebat lagi di sini, sama kayak 2 match dia sebelumnya. Pas AJ Lee lagi di masa jayanya dulu, match cewek di PLE nggak pernah dapat durasi 15 menit kayak gini. Jadi aku senang dia bisa nunjukin kemampuannya di match yang durasinya panjang. Wasit Jessica Carr juga perannya dapat banget. Kayaknya mereka sengaja nggak bikin ending yang bersih karena emang mau disimpan buat tanding ulang di WrestleMania nanti. Di backstage, General Manager Raw Adam Pearce dan General Manager SmackDown Nick Aldis berdiri di depan sebuah peti misterius. Arthur datang bawa pizza, terus bilang kalau dia udah makan 1 potong dan mutusin buat gak bagi-bagi ke mereka. Lanjut ke pertandingan perebutan gelar dunia World Heavyweight Championship antara sang juara CM Punk melawan Finn Balor. Finn Balor di sini masuk ke ring pakai lagu tema orisinalnya, sedangkan si juara dunia CM Punk kelihatan keluar dari ruang ganti sebelum jalan ke arah panggung. Punk masuk ke arena dan dapat sambutan super meriah dari penonton di kampung halamannya. Match dimulai, mereka buka dengan adu teknik dan saling tangkis. Balor mulai ngincer bagian rusuk Punk pakai injakan dan pukulan supaya Punk gak bisa berdiri tegak. Punk mulai bangkit pakai high knee dan bulldog. Punk lebar Balor keluar ring dan hantam dia ke meja komentator pakai suicide dive. Lanjut pakai diving clothesline yang hampir aja bikin dia menang. Balor balas pakai jurus 1916 dan coup de grace, tapi Punk masih bisa kick out. Aksi berlanjut ke luar ring di mana Balor dorong Punk sampai hancurin pagar pembatas pakai shotgun dropkick. Balik ke ring, Punk berhasil tangkis percobaan coup de grace dan kunci pakai sharpshooter. Tapi Balor bisa raih tali ring. Setelah saling serang dan tangkis, akhirnya Punk berhasil daratin go to sleep terakhir untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Balor samperin Punk dan ajak salaman. Punk sempat ragu tapi akhirnya mereka salaman. Balor pun keluar ring, juara Intercontinental wanita yang baru. AJ Lee masuk ke ring buat nyamperin Punk, ngecek kondisinya. Terus mereka pelukan sambil ngerayain bareng kemenangan mereka. Pertandingan ini berasa kayak pertarungan sengit antara 2 veteran yang berbakat, mirip kayak match mereka sebelumnya. Kayaknya sih nggak ada penonton yang mikir kalau Finn Balor bakal menang. Dan ini bukan berarti Balor jelek ya. Cuma emang udah jelas banget kalau WWE bakal lanjutin cerita CM Punk lawan Roman Reigns di WrestleMania. Makanya dramanya kurang berasa di match ini. Nggak ada kejutan juga. Aku cuma ngerasa match ini bisa lebih bagus lagi kalau ada momen-momen di mana Balor kelihatan hampir menang. Mungkin entah itu dibantu Judgment Day. Masalahnya di sini kelihatan banget kalau Balor nggak dikasih peluang buat menang. Ada petarung UFC Michael Chandler, pemain NBA Giannis Antetokounmpo, dan rapper Lil Yachty yang kelihatan lagi duduk di barisan depan. Mark Nash juga umumin kalau jumlah penonton di United Center pecah rekor yaitu 19.346 orang. Tiba-tiba lampu mati. Adam Pearce sama Nick Aldis mau ngebuka peti misterius tadi yang ternyata isinya sebuah peti mati. Peti matinya kebuka dan Danhausen akhirnya debut. Dia ditemenin sama penari-penari gitu. Dia kasih toples isi gigi ke Michael Cole sebelum masuk ke ring. Terus ada semburan api, lampu mati lagi dan pas nyala lagi, Danhausen sama para penarinya udah hilang. Waktunya main event. Pertandingan Men's Elimination Chamber match antara Trick Williams, LA Knight,
Logan Paul bareng Paul Heyman dan Austin Theory, Randy Orton, Javon Evans, dan Cody Rhodes. Cody Rhodes dan Javon Evans mulai duluan. Javon pakai kecepatan dan serangan udara buat dapat quick pin, tapi Cody balas pakai kekuatan fisiknya. Mereka berantem sampai ke lantai chamber sebelum peserta berikutnya masuk. Trick Williams masuk dan langsung hajar Cody sama Javon. Dia kasih double bookend yang hampir bikin dia menang dan sempat pegang kendali sebelum Logan Paul masuk dan langsung dikeroyok bertiga. Cody sama Trick dorong Logan sampai hancurin kaca di potnya, tapi Logan akhirnya bisa bangkit dan balik nyerang mereka semua. LA Knight masuk dan langsung ngincer Logan Paul. Dia hantam Logan ke dinding chamber sama ke arah pot. Logan pun jadinya manjat ke atas atap pot, terus Knight sama Javon ngejar ke sana. Logan dipukul jatuh dari atas pot garing, terus Knight kasih blunt force trauma ke Javon di atas atap pot itu. Randy Orton gas masuk dan langsung bersih-bersih ring pakai power slam dan double draping DDT. Pas Javon lagi berdiri di atas pot, dia lompat kasih frog splash ke arah Trick Williams. Logan Paul tiba-tiba langsung kasih pulverizer ke Javon Evans dan langsung pin. Javon Evans pun tereliminasi. Para peserta yang tersisa lanjut berantem. Knight kasih blunt force trauma ke Trick, tapi Logan Paul kasih low blow ke Knight terus langsung roll up buat pin. Elena juga tereliminasi. Trick coba buat ambil alih kendali, tapi Cody langsung kasih crossroads ke dia. Logan Paul dorong Cody ke tiang ring terus dia yang pin Trick. Trick Williams ikutan tereliminasi. Pas petugas lagi bantu Trick keluar, ada orang misterius yang coba manjat kadang chamber tapi langsung ditarik keluar. Terus ada orang misterius kedua yang masuk ke chamber, dia hajar Logan Paul pakai stomp. Cody langsung pin Logan, bikin Logan jadi gugur. Orang misterius itu ternyata adalah Seth Rollins. Dia buka topengnya terus pergi lewat kerumunan penonton. Dua orang terakhir tinggal Cody Rhodes dan Randy Orton. Tiba-tiba Drew McIntyre masuk dan hantam Cody pakai sabuk Undisputed WWE Championship. Cody sempat ngedodge Claymore kick dan Randy langsung kasih RKO ke Drew. Cody lanjut kasih crossroads ke Drew, tapi pas dia balik badan, Randy langsung kasih RKO untuk memenangkan pertandingan. Randy Orton berhasil menjadi pemenang Elimination Chamber Match 2026 dan resmi bakal lawan Drew McIntyre buat rebutan Undisputed WWE Championship di WrestleMania 42. Randy ngerayain di ring pas acara berakhir. Menurutku ini Elimination Chamber yang lumayan bagus, tapi nggak bisa dibilang luar biasa banget. Intinya cuma ada di dua momen besar di akhiran tadi. Eliminasi sebelum itu sih oke-oke aja, tapi nggak ada yang benar-benar berkesan. Aku tadinya mikir Javon Evans bakal ngelakuin sesuatu yang gila banget dari atas pot, dan pas dia kasih frog splash emang kelihatan keren sih, tapi aku berekspektasi lebih. Logan Paul benar-benar diposisikan sebagai heel besar dan fans emang benci dia. Jadi keputusan Seth Rollins buat nyabotase kemenangannya itu langkah yang cerdas banget. Aku kemarin nebak Cody yang menang, jadi tebakanku salah sih. Tapi ya aku nggak masalah salah nebak kali ini karena aku ikut seneng Randy Orton akhirnya dapat kemenangan besar kayak gitu. Oke, Elimination Chamber kali ini adalah tontonan yang menghibur tapi ya lumayan gampang ditebak. Keempat match yang ada semuanya berasa punya potensi buat jadi bagus dan emang itu yang terjadi. Match yang paling lemah pun tetap enak ditonton dan match Finn Balor lawan Sebang juga berasa kayak duel besar banget. Kita sekarang tinggal 7 minggu lagi menuju WrestleMania dan sebagian besar jadwal pertandingannya udah mulai kelihatan jelas. Waktunya masih cukup banget buat bikin ini jadi acara yang luar biasa besar dan Chamber ini adalah langkah awal yang oke. Acara yang solid dan ini benar-benar jadi awal dari pembangunan besar-besaran buat acara paling penting tahun ini yaitu WrestleMania. Tapi menurut kalian gimana Elimination Chamber tahun ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.